bahwa saya melihat bahwa Bitcoin itu berkali-kali gagal bertahan ya di atas area moving average-nya, dan dia reject terus ya dari area sana. Ada probabilitas mungkin kita akan retest ke bawah sekali lagi gitu ya, untuk mencari area support kuat sebelum kita nanti akan naik lagi retest di area moving average-nya. Tapi yang positif dari Ethereum ya, selama dia masih bertahan di atas area trendline sideways ini sih menurut saya masih cukup oke ya. Nanti tinggal kita lihat apakah dia bisa breakout area moving average-nya untuk kembali melanjutkan ke $3.000 seperti itu. Jadi PR-nya masih cukup banyak untuk Ethereum. Oke, langsung aja kita akan update ya kayak biasa untuk pergerakan dari Bitcoin Ethereum. Sebelumnya sama info seperti biasa, disclaimer ya, bukan ajakan beli dan juga jual, jadi teman-teman harus analisa ulang lagi mandiri seperti itu. Kita cek dari weekly kemarin, closingnya spinning top ya, ranging antara 100 dan 92.000. So kita akan masih bermain untuk di minggu ini. Sadly belum bisa bermain di atas 100.000 gitu, karena memang kemarin kita masih cukup seimbang antara buyer dan seller ya, sehingga kita close di atas 95.000. Jadi kita masih close kurang lebih ya di 96 lah. Masih so-so antara kita masih bullish atau masih bearish untuk di Bitcoin-nya. Bahkan di daily-nya pun kalau teman-teman bisa lihat, sebenarnya kita itu ranging-nya sudah berhari-hari ya, semenjak hari Rabu sampai ketemu hari Selasa di pagi ini. Kita masih ranging banget di antara 99 dan juga di 95.000 sebagai area supportnya seperti itu. Jadi ya kalau teman-teman yang mungkin trading untuk daily atau swing trading mungkin akan tidak masalah gitu ya, karena memang stop loss ya teman-teman pasti di bawah area 90.000. Tapi buat teman-teman yang tradingnya intraday seperti 30 menit itu mungkin akan jadi sedikit masalah gitu ya. Kenapa? Karena biasanya ketika teman-teman trading di time frame yang lebih kecil, misalnya 30 menit ya, kita akan melihat structure itu harus terlihat jelas ya. Kalau misalnya structure-nya bergeraknya seperti ini, nah ini kan structure yang sideways ya, naik enggak, turun juga enggak. Tapi secara market structure-nya kita bullish. Kenapa? Karena kita sudah change of character di sini. Jadi sebenarnya secara rules teman-teman bisa ambil long di sini dengan taking profit misalnya 1/2 di atas gitu ya. Tapi ada jadi satu masalah karena di sini ada trend line yang terbentuk di time frame yang lebih besar. Misalnya di daily time frame itu ada trend line yang terbentuk. Jadi untuk taking profitnya nggak bisa jauh-jauh, harus bisa di atas area trend line itu aja ya, kurang lebih di sini gitu. Nah ini kan 0,73 nggak ideal sama sekali ya. Jadi nggak ada setup buy yang cocok untuk intraday. Itu jeleknya kalau memang market kita masih sideways seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman yang ambil swing sih saya kira nggak terlalu menjadi masalah ya, apalagi kita masih berkonsolidasi ya untuk sementara waktu, belum ada break naik atau turun gitu. Tapi yang menjadi notes dari saya ya, bahwa saya melihat bahwa Bitcoin itu berkali-kali gagal bertahan ya di atas area moving average-nya, dan dia reject terus ya dari area sana. Ada probabilitas mungkin kita akan retest ke bawah sekali lagi gitu ya, untuk mencari area support kuat sebelum kita nanti akan naik lagi retest di area moving average-nya. Kurang lebih itu yang bisa saya lihat dari Bitcoin-nya. Untuk volumenya kita coba cek, masih belum yang gimana-gimana ya, volumenya masih belum bermain di atas rata-rata. Even kemarin pun kita lihat dia masih di bawah rata-rata untuk volumenya, meskipun dia closing dalam keadaan hijau 1% gitu. Tapi 1% ini masih belum berarti apapun sih untuk saya ya, selama kita masih bermain di bawah area moving average-nya gitu. Lalu untuk ETF flow sebenarnya saya akan refresh dulu. Kita minus ya hari ini, minus 240 juta dolar. BlackRock masih belum keluar ya datanya. Hopefully dia bisa positif, jadi bisa mengurangi angka negatif yang terjadi dari beberapa investment ya. Fidelity out, lalu dari Grayscale out. Di sini lagi apa ini ya? Saya nggak tahu. Di tengah-tengah ini ada juga out juga ya, dia keluar dari market juga. Tapi secara overall sebenarnya kita masih bullish loh. Ya ada yang perlu dikhawatirkan, kita masih all time high untuk ETF inflow-nya itu. Lalu untuk Ethereum-nya itu dari Grayscale ada out 22 juta dolar. BlackRock juga belum entry ya. Biasanya BlackRock itu agak siangan, jadi per video ini dibuat kita masih belum mendapatkan data yang terkini seperti itu untuk inflow-nya. Jadi masih wait and see dulu. Nanti mungkin besok akan saya update gitu ya untuk inflow-nya.
Lalu update selanjutnya yang bisa kita coba sampaikan sama teman-teman dari Ethereum-nya. Untuk Ethereum sama seperti Bitcoin, kita masih sideways ya, tersideways di area support weekly-nya. Weekly kemarin kita close hammer ya, tepat di atas area trendline yang sudah kita mark dari weekly time frame-nya, garis biru. Dengan volume yang signifikan tentunya, karena memang kita ada spike volume di tanggal 3 Februari kemarin, jadi ini volumenya otomatis meningkat ya, meskipun besok-besoknya volumenya juga cenderung mengecil seperti itu. Tapi yang positif dari Ethereum ya, selama dia masih bertahan di atas area trendline sideways ini sih menurut saya masih cukup oke ya. Nanti tinggal kita lihat apakah dia bisa breakout area moving average-nya untuk kembali melanjutkan ke $3.000 seperti itu. Jadi PR-nya masih cukup banyak untuk Ethereum. PR pertama di $3.000 sebagai area psikologis sekaligus area resisten pertama. PR yang kedua untuk kita bisa kembali bullish sebenarnya harus bisa close lebih atas lagi di 3.300 kurang lebih. Ini menjadi area krusial kita. Jadi misalnya kita nanti seperti ini breakout, kita konsolidasi lagi, break, nah ini baru bullish gitu. Bullishnya baru di 3.300 bukan di 3.000. Sayangnya seperti itu. Even kita sudah breakout area trendline pun, menurut saya selama kita belum reclaim area 3.300, kita masih dalam tren yang bearish gitu. Kita baru breakout dari trendline pertama saja. Seperti itu. Untuk Ethereum masih banyak sekali PR yang perlu diselesaikan. Jadi hopefully dia nggak kembali drop lebih dalam lagi. Karena secara target dari Ethereum Bitcoin, untuk weekly time frame-nya sudah nothing tulus kalau saya lihat ya. Dia berada di area lowest ya, lowest banget di bulan Desember 2020 kemarin gitu. Sebelum dia breakout dengan impulsif ya, di sini ada wave kesekian ya, teman-teman bisa lihat. Ketika dia belum breakout di sini, nah dia itu mengalami bottoming dulu atau fake out dulu di area supportnya. Dan kita untuk pertama kalinya retest di area support yang sama di tahun 2020 kemarin seperti itu. Hopefully ini bisa menjadi bottoming kita. Ya kita sideways aja nggak masalah sih ya. Pokok jangan drop down lebih dalam lagi seperti itu. Kurang lebih itu untuk Ethereum-nya. Lalu let's move ke USD dominance-nya. Untuk USD dominance kita melihat untuk 4 jamnya masih cukup bullish ya, sama kita ini saya hapus saja lah untuk trendline-nya. Ini juga saya hapus, ini saya hapus ya. Selama kita masih bertahan di area moving average sih ya masih ada chance untuk kita kembali naik lagi untuk USD dominance-nya. Sayangnya seperti itu. Kita masih belum ada tanda-tanda untuk breakdown support. Jadi perhatikan area 4,4 itu bisa menjadi area konfirmasi kita untuk indikasi positif ya, indikasi awal untuk market itu bisa kembali rebound dengan signifikan seperti itu. Bukan hanya di altcoin ya tentunya. Ini akan juga berdampak ke Bitcoin-nya juga ketika USD-nya drop ke bawah seperti itu. Jadi ya tidak ada yang perlu dikhawatirkan selama kita nggak tembus dari area resist di 4,65%. So far masih ada chance untuk kita melihat double top pattern itu juga akan terjadi seperti itu. Lalu next ke Bitcoin dominance, kita masih sideways ya di area resisten. Di sini kurang lebih area 62%. Itu menjadi area resist yang cukup kuat untuk saat ini. Jadi teman-teman bisa perhatikan aja untuk area tersebut. Apakah nanti dia akan breakdown ataukah dia malah naik lagi? Ya, seperti itu. Tapi untuk daily time frame-nya, bahkan weekly time frame-nya, kita sudah hit area target kita di top dari trend line-nya gitu. Jadi probabilitasnya untuk sekarang sih kalau saya lihat lebih besar untuk kita turun ke bawah untuk Bitcoin dominance-nya gitu ya. Jadi turunnya itu bukan berarti kita masuk all season ya. Di sini untuk daily-nya aja kita masih punya area support dari moving average-nya itu di sekitar 59. Tapi nanti teman-teman kalau lihat turun dari 61 ke 59, ini akan memberikan altcoin angin surga yang lumayan kencang gitu. 3% ke bawah alts-nya bisa rally sekitar 20-30% gitu. Jadi nanti jangan terkecoh ya kalau alts-nya nanti rally. Itu bukan berarti alt season akan terjadi, tapi ini koreksi sementara dari Bitcoin dominance-nya yang sudah naik signifikan 10% ke atas gitu ya. Jadi sudah saya sampaikan semuanya. Untuk others dominance juga masih konsolidasi, semua masih disupport. Jadi kita masih wait and see. Belum banyak market yang bisa kita bahas untuk saat ini. Jadi saya akan fokus dari Bitcoin Ethereum-nya.
Nanti kalau teman-teman ada request yang lain selain Bitcoin Ethereum, teman-teman bisa leave di komen aja ya untuk update-nya. Nanti akan coba saya bahas kalau ada yang menarik seperti itu. Thank you semua dan see you on next video. Bye-bye.